Selamat pagi, Shalom. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik, sukacita, aku diberkati. Ya, sungguh indah hari ini di mana Tuhan senantiasa memelihara hidup kita dan kita patut bersyukur. Hari Selasa yang lalu kita sudah sama-sama memperingati, merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang keberapa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ih, pintar. 76. Baik, sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari kita sama-sama saat teduh kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan siapkan hati kita untuk kita sama-sama menghadap Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya, baik. Mari kita sama-sama kita angkat pujian. Selamat pagi Tuhan. Kita ucapkan dulu selamat pagi Tuhan karena Tuhan sudah melihara hidup kita sepanjang malam sehingga pagi ini kita sama-sama beribadah. Kita mau angkat pujian. Selamat pagi Tuhan. Lupa terima kasih Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Ya, sekali lagi kita angkat pujian. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Ya, baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, di saat pagi hari ini Engkau sudah memelihara hidup kami sehingga patutlah kami bersyukur dan menaikkan pujian buat-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini boleh jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik, karena kita sudah sama-sama merayakan hari HUT-nya Republik Indonesia, sehingga hari ini juga kita bersyukur karena sampai saat ini bangsa kita masih berjaya. Untuk itu kita angkat pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Anak-anakku sekalian, karena Tuhan sudah memelihara kita, Tuhan sudah memberikan kepada kita hari ini hari yang baik. Untuk itu kita patut bersyukur. Mari sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, kita bawa korban syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Dan kita angkat pujian, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung
kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita doakan persembahan kita. Terima kasih Bapa di sorga, kalau hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk kita bersyukur melalui persembahan kami yang kami bawa. Mari Tuhan Engkau berkati apa yang sudah anak-anak-Mu berikan, sehingga biarlah persembahan ini kami dapat pakai untuk pelayanan kami dimanapun persembahan ini dipakai. Engkau berkati tangan anak-anak-Mu Tuhan yang sudah memberi, walaupun mereka belum tahu mencari nafkah, tetapi biarlah anak-anak-Mu juga dapat mengerti dan mau bersyukur bahwa Tuhan sudah memelihara hidup mereka. Melalui persembahan mereka, mereka bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini persembahan kami yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya, baik anak-anakku sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan sama kakak Ade. Untuk itu mari kita angkat pujian. Hai kawan, hai kawan, tahukah kamu? Hai kawan, tahukah kamu, sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan yang sudah siap duduk menghadapi firman-Mu Tuhan. Biarlah ketika firman-Mu diperdengarkan, mereka dapat mengerti dan mereka dapat melakukannya dalam kehidupan mereka setiap hari. Engkau berkati Ibu Guru Ade yang akan memberitakan firman-Mu. Engkau memakai dia Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu buat anak-anak, sehingga biarlah firman-Mu menjadi berkat buat anak-anakku sekalian. Tuhan Yesus, berfirmanlah karena anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom anak-anak. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya, pada hari Selasa kemarin, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2021, kita merayakan hari kemerdekaan negeri kita tercinta Indonesia yang ke-76 tahun. Ya, 76 tahun adalah usia yang telah dicapai oleh kemerdekaan negeri kita Indonesia. Nah, anak-anakku, tahukah kalian bahwa kemerdekaan yang kita boleh rasakan sampai dengan hari ini semua berkat perjuangan dari para pahlawan-pahlawan yang telah berjuang gigih untuk memperebutkan kemerdekaan, sehingga kita boleh merasakan kemerdekaan itu sampai dengan hari ini. Ya, anak-anakku sekalian, tahun ini adalah tahun kedua kita mengalami pandemi COVID-19. Kita tidak dapat merayakan hari kemerdekaan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita
tidak dapat merayakan seperti gerak jalan, seperti lomba karnaval dan lomba-lomba lainnya. Karena kita harus mematuhi protokol kesehatan yang diinginkan atau yang disarankan oleh pemerintah kita untuk kebaikan kita bersama. Nah, anak-anakku sekalian, berbicara tentang kemerdekaan, ayo mari sama-sama kita membuka Alkitab kita membaca dari Perjanjian Baru, dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-36. Ya, saya akan membacakan buat kita semua dan anak-anak yang ada di rumah boleh menyimak pembacaan ini. Ya, kita buka dari kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan ayat 36. Ya, saya akan membacakannya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Ya, anak-anak sekalian, apakah kalian tahu apa arti kata merdeka? Apakah merdeka itu sama dengan artinya bebas? Nah, ternyata merdeka atau kemerdekaan itu artinya bukan berarti bebas melakukan apapun yang kita mau, tetapi merdeka itu adalah sebuah anugerah pemberian Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan. Dalam artian ketika kita melakukan sesuatu, kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Ya, anak-anakku sekalian, dari pembacaan kita tadi, di situ diceritakan tentang hamba dosa. Kita semua adalah hamba dosa. Tidak ada satupun di dunia ini yang tidak berdosa, tetapi semuanya berdosa. Nah, karena kita semua berdosa, maka kehadiran Tuhan Yesus yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dalam artinya, dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, yang berarti kita sudah terlepas dari keterikatan dosa, dari menjadi hamba dosa. Nah, anak-anakku sekalian, ketika Tuhan Yesus sudah melepaskan kita dari keterikatan dosa, kita pun menjadi seorang yang merdeka dari hamba dosa. Anak-anakku sekalian, menjadi hamba dosa sangatlah tidak enak untuk dirasakan. Kita menjadi hidup dalam ketakutan. Kita takut untuk melakukan apapun itu karena kita tahu kita memiliki dosa, di mana kita tidak terlepas dari dosa itu. Tetapi Tuhan Yesus sudah menjadi pahlawan yang luar biasa buat kita semua, yang telah melepaskan kita dari keterikatan dosa. Ya, anak-anakku sekalian, kalau Tuhan Yesus sudah melepaskan kita dari keterikatan dosa, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah merdeka? Nah, pertama, kita harus hidup taat akan firman Tuhan. Kita rajin membaca Alkitab, kita rajin berdoa dengan sungguh-sungguh, dan kita mendoakan semua orang yang ada di sekitar kita, mendoakan keluarga kita, dan mendoakan bangsa Indonesia agar Tuhan tetap memberkati negeri kita tercinta dan memberkati semua orang yang kita kasihi.
Nah, yang kedua yang harus kita lakukan adalah sebagai anak-anak sekolah yang sedang bersekolah dari rumah, kita jangan bermalas-malasan untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Walaupun kita tidak bertemu dengan guru kita, tetapi kita harus tetap sungguh-sungguh belajar dari rumah. Supaya kalau kita besar nanti, kita bisa mencapai cita-cita kita. Kita bisa menjadi bagian dari anak-anak yang membangun negeri ini, negeri kita tercinta Indonesia. Ya, anak-anakku sekalian, kalau Tuhan Yesus sudah menjadi pahlawan yang telah memerdekakan kita dari keterikatan menjadi hamba dosa, maka kita pun harus benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang dicintai Tuhan, menjadi anak-anak yang penuh kasih dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya, anak-anakku sekalian, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menjadi penebus kami, karena Engkau sudah menjadi pahlawan bagi kami, di mana kami yang tadinya adalah seorang hamba dosa, kami menjadi anak-anak yang merdeka dari dosa itu sendiri. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan Tuhan buat kami. Terima kasih juga Tuhan untuk pagi yang indah ini, untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Kami boleh beribadah bersekolah minggu bersama, kami boleh bersuka cita, bersyukur, walaupun kami harus beribadah dari rumah. Tuhan yang baik, berikanlah kami semua anak-anak-Mu selalu semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan untuk menjalani kehidupan kami setiap harinya. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kedua orang tua kami dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam mencari nafkah, dalam membimbing kami. Semoga kami semua selalu terpelihara oleh kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami pun juga mau mendoakan bagi keluarga kami dimanapun berada, kiranya selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat guru-guru kami, baik guru-guru yang ada di sekolah kami maupun guru-guru yang ada di sekolah minggu. Kiranya semuanya selalu dalam penyertaan Tuhan, senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di pagi yang indah ini juga kami mendoakan buat teman-teman kami yang mungkin ada yang sakit. Tuhan tolong sembuhkan mereka agar mereka semua kembali sehat dan boleh beraktivitas dengan baik lagi. Kami pun mendoakan buat teman-teman kami yang malas dalam ikut beribadah sekolah minggu. Semoga pada minggu depan mereka boleh rajin lagi untuk beribadah bersama. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu dalam masa pertumbuhan, Tuhan tolong berkati sehingga kami semua boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan senantiasa penuh dengan sukacita dalam kehidupan kami setiap harinya. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, seluruh kehidupan kami Tuhan dalam 1 minggu ke depan, kami mau serahkan hanya di dalam nama-Mu saja. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup untuk menolong, memberkati kami, serta memelihara kami dalam kehidupan kami setiap harinya. Ya Tuhan, ini doa kami Tuhan yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, mari kita mengaminkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama dengan menyanyi lagu Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang
sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi lagu Cari Jiwa bersama Yesus. Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dan kiranya kasih karunia yang berasal dari Allah Bapa kita akan menyertai kehidupan kita saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Segenap guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu Jemaat Bukit Sion Pesauha mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, merdeka, merdeka.